Bab 093. Din melangkah pelan mendekati Azarin yang masih sibuk bersama Alina, mencoba memilih kata yang tepat. Za, panggilnya lembut, membuat Azarin menoleh. Ada telepon dari ibumu, lanjutnya sambil menyodorkan ponsel. Azarin terdiam, tubuhnya mendadak kaku. Wajahnya, meskipun tertutup masker, tampak menegang. Dia menghindari pandangan Din, sementara Alina yang semula berceloteh ceria kini ikut terdiam, menyadari suasana berubah. Bunda, ayo, Alina terdiam seketika, saat menyadari diamnya Azarin. Din menarik napas, lalu berkata dengan nada lebih lembut, bicaralah, Za. Jangan menghindar. Azarin memandang ponsel di tangan Din sejenak, lalu ke arah Alina yang memandangnya dengan mata polos. Ada keraguan besar di matanya, tetapi perlahan dia mengulurkan tangan, mengambil ponsel itu. Terima kasih, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Din mundur selangkah memberi ruang sambil membawa Alina. Sementara Azarin mulai menjawab telepon, suara gemuruh burung merpati yang berterbangan di sekitarnya menciptakan suasana yang kontras dengan pergolakan di dalam hati Azarin. Assalamualaikum, Umi. Suaranya terdengar pelan, nyaris bergetar. Di seberang telepon, suara Herlina langsung terdengar, mengandung campuran rasa lega dan haru. Waalaikumsalam. Kamu baik-baik saja, Nak? Azarin memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Iya, Umi. Aza baik. Suaranya lirih. 58. Tetapi cukup jelas untuk menjawab keraguan ibunya. Syukurlah, Nak. Umi minta maaf, ya, ucap Herlina sendu, tanpa disadari Herlina kata-kata itu, membuat dada Azarin berdenyut, air matanya mulai menganak di pelupuk mata. Umi gak bisa tidur setiap hari mikirin kamu, Nak, ucap Herlina lagi. Sekali lagi maafkan Umi, ya. Azarin terlebih dahulu menengadah ke langit yang tampak cerah, lalu menghela napas berat. Iya, Umi. Gak apa-apa. Aza juga Mi. Perkataan Azarin terhenti, wajahnya menegang seketika. Suara jenderal di ujung telepon terdengar jelas memanggil ibunya. Itu artinya saat ini, sang ibu memang sedang berada bersama jenderal. Tak ingin mendengar apapun, yang akan membuatnya sakit. Azarin segera menghampiri Din, mengembalikan benda pipih tersebut tanpa sepatah kata. Za. Din agak terkejut, tetapi Azarin sudah menjauh membawa Alina. Din melihat layar yang masih terhubung sambungan telepon. Dia lantas menempelkan di telinganya. Halo, Bu. Loh, Aza di mana? Tanya Herlina balik. Din mengusap wajahnya dengan kasar. Dia yakin ada yang terjadi yang membuat Azarin tak melanjutkan teleponnya. Aza. Aza pasti marah, iya. Tadi jenderal ngajak Umi ngobrol sebentar. Aza pasti dengar, ucap Herlina menjelaskan yang membuat Din akhirnya paham. Mungkin, Aza butuh waktu, Bu. Akhir-akhir ini, mata Aza sering sembab. Sejenak Din menghela napas. Maaf ya, Bu. Herlina terdiam beberapa saat sebelum akhirnya kembali berbicara. Umi tahu Aza menyimpan banyak luka. Dia memang selalu memilih diam dan memendam segalanya sendiri. Tapi, Nak Din, kalau boleh ibu meminta, tolong jaga Aza baik-baik di sana. Jangan biarkan dia merasa sendiri. Insya Allah, Bu, jawab Din dengan mantap.
Saya akan menjaga Aza sebaik mungkin. Ibu tidak perlu khawatir. Setelah beberapa saat berbicara dan saling bertukar kabar, Herlina akhirnya menutup telepon dengan nada yang lebih tenang. Din mengembuskan napas panjang, menyimpan ponselnya kembali ke saku celana. Dari kejauhan, Davian yang memperhatikan dari sisi lain sudah mengerutkan dahi, mendekati kakaknya dengan penasaran. "Siapa, Bang?" Kok mukanya serius banget? Tanyanya sambil memiringkan kepala. "Ibunya Aza," jawab Din singkat, sambil kembali melangkah ke arah Azarin dan Alina. Davian mengangkat alis, semakin penasaran. "Mertuamu." Din langsung menatap adiknya dengan tajam. "Davian, jangan mulai." Namun, Davian hanya terkekeh, lalu menyenggol bahu kakaknya pelan. "Ya udah, Bang, santai aja. Yang penting abang tahu, peluang masih terbuka. Jangan kasih kendor," ujar Davian penuh semangat, sebelum kembali bergabung bersama yang lain. 59. Bab 63, Pamitan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Selama 14 hari di Tanah Suci, Azarin menemukan ketenangan yang perlahan menyembuhkan luka di hatinya. Meski belum sepenuhnya pulih, setidaknya ada senyum yang mulai sering menghiasi wajahnya, terutama ketika mendengar lelucon receh dari Davian. Sejak semalam itu, rombongan sudah sampai ke Dubai. Namun, saat pagi hari, Azarin langsung mengungkapkan keputusannya untuk langsung kembali ke Indonesia. Pernyataan itu sontak membuat Bu Mahira terkejut. "Nak Aza yakin mau langsung pulang ke Indonesia?" tanya Bu Mahira dengan raut penasaran, matanya menatap Azarin dengan lembut. Azarin mengangguk kecil sambil tersenyum tipis. "Yakin, Bu," jawabnya, meski hatinya terasa berat meninggalkan keluarga ini. "Kenapa buru-buru sekali, Nak?" "Ibu masih berharap kamu bisa tinggal lebih lama di Dubai," ujar Bu Mahira, suaranya terdengar penuh harap. Azarin menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya, menatap Bu Mahira dengan mata yang bersinar lembut. "Insya Allah, kalau diberi umur panjang, nanti Aza ke Dubai lagi, Bu." Bu Mahira menarik napas panjang, tangannya terulur mengelus lembut lengan Azarin. "Ibu tidak bisa memaksa, walaupun sebenarnya ibu sangat ingin kamu tinggal lebih lama," katanya lirih. Kata-kata itu membuat Azarin terdiam. Hatinya terasa hangat, membandingkan perlakuan Bu Mahira dengan mantan ibu mertuanya yang dulu selalu membuatnya merasa tidak diterima. Sebaliknya, Bu Mahira justru memberikan kasih sayang yang tulus, membuatnya merasa dihargai dan diinginkan. "Maaf ya, Bu," ucap Azarin pelan, suaranya hampir bergetar. Tanpa banyak kata, dia meraih Bu Mahira dalam pelukan hangat. Tidak ada kalimat lain yang keluar dari bibirnya, tetapi pelukannya seolah berkata segalanya rasa terima kasih, rasa sayang, dan rasa hormat yang begitu mendalam. Bu Mahira membalas pelukan itu dengan penuh kasih. "Hati-hati di jalan ya, Nak. Kalau butuh apa-apa, kamu tahu ibu dan keluarga ada di sini untuk kamu." Azarin mengangguk dalam pelukan itu. Dalam hati, dia bersyukur karena meski harus berpisah, dia tahu telah menemukan keluarga yang benar-benar tulus menerima dan menyayanginya. Di ruang tengah itu, suasana terasa hangat meski hening. Tidak hanya Bu Mahira yang hadir, tetapi juga Pak Argatama, yang duduk tenang dengan raut teduh khasnya. Di sofa, Din dan Davian tampak saling pandang tanpa sepatah kata, seperti sedang berbicara melalui mata mereka saja. Sementara itu, Alina masih terlelap pulas di kamar.
Setelah berpamitan dengan Bu Mahira, Azarin mengalihkan pandangannya kepada Pak Argatama. Pria parubaya itu jarang berbicara, tetapi sikapnya selalu hangat. Azarin berusaha menyusun kata-kata di tengah rasa haru yang menyesakkan dadanya. Pak, terima kasih sudah menerima Aza di sini, ucapnya pelan, suaranya terdengar kaku dibanding saat berbicara dengan Bu Mahira. Terima kasih juga sudah membawa Aza ke Tanah Suci. Pak Argatama mengangguk pelan. Tatapan matanya lembut, tetapi penuh wibawa. Meski begitu, Azarin tetap menundukkan pandangannya, menjaga adab, terlebih dia masih mengenakan cadarnya. Jangan sungkan kalau mau datang lagi ke sini, ujar Pak Argatama, suaranya rendah tetapi penuh ketulusan. Kabari saja. Ibu pasti langsung kirim tiket pesawat untukmu. 60. Azarin hanya bisa mengangguk pelan, meski terasa jelas ada keraguan dalam gerakannya. Kata-kata itu membuat hatinya terasa hangat, namun juga semakin berat untuk pergi. Pak Argatama menambahkan dengan nada penuh perhatian, sering-seringlah telepon ibumu. Dia pasti khawatir kalau kamu tiba-tiba sulit dihubungi. Di rumah, dia mungkin ribet sama papamu kalau sudah begitu. Azarin menatap pria parubaya itu, hatinya bergetar. Kata-kata sederhana itu seolah menegaskan bahwa dirinya benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga. Rasanya seperti memiliki ayah kedua yang tulus dan penuh perhatian. Dalam diam, Azarin merasa dadanya sesak oleh haru. Meninggalkan Dubai kini terasa lebih sulit dari yang dia bayangkan. Jangan sungkan kabari kamu butuh bantuan. Ada Din juga yang stay di Indonesia, ucap Pak Argatama lagi, dan Azarin hanya mengangguk. Karena Pak Argatama tak lagi melanjutkan percakapannya, Azarin akhirnya beralih ke Din dan Davian. Langkahnya perlahan, pandangannya semakin tertunduk, sementara kedua tangannya saling bertaut erat, seolah sedang mencari keberanian untuk berbicara. Maaf, ya. Kalau selama di sini aku melakukan kesalahan yang mungkin menyakiti hati kalian, ucapnya pelan, suaranya terdengar lirih namun penuh ketulusan. Davian, seperti biasa, menyambut dengan senyum lebarnya. Mbak Aza gak pernah melakukan kesalahan kok. Kami semua justru bahagia bisa mengenal Mbak Aza. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada penuh kekaguman, buktinya, Alina yang dulu menolak pakai jilbab, sekarang malah pengen jadi kayak Mbak Aza. Kedua ibu jarinya terangkat, memberi isyarat salut. Mbak hebat, lanjutnya dengan nada bercanda, meski terlihat tulus. Azarin tak menjawab, apalagi mengangkat wajah. Meski begitu, pujian itu jelas membuatnya tersentuh. Ada kehangatan kecil yang mengalir di hatinya, walaupun hanya bisa dia simpan dalam diam. Keberadaan Mbak Aza tuh gak cuma bikin rumah ini lebih hangat, lanjut Davian, kali ini dengan nada yang lebih menggoda. Tapi juga berhasil bikin hati abangku ini berbunga-bunga. Tawa kecil Davian langsung memenuhi ruangan, membuat suasana lebih hidup. Namun, lelucon itu sukses membuat tubuh Azarin menegang, sementara Din hanya mampu menatap adiknya dengan sorot tajam penuh peringatan. Davian, gumam Din dengan suara rendah, namun penuh makna, mencoba meredam godaan adiknya. Namun, Davian tetap tak gentar. Apa, Bang? Aku cuma bilang yang sebenarnya. Dia mengangkat bahu santai sambil tersenyum, lalu menatap Azarin. Mbak Aza tahu gak? Abangku ini bahkan sampai hafal setiap warna cadar Mbak. Azarin makin menunduk, kali ini wajahnya memerah di balik cadar.
Davian tertawa kecil lagi, merasa puas dengan reaksinya, sementara Din hanya bisa menghela napas panjang, berusaha menahan diri untuk tidak menghentikan celoteh adiknya. Din berdiri tanpa banyak bicara. "Saya yang antar ke bandara. Saya tunggu di depan," ucapnya singkat sebelum melangkah keluar. Suaranya tegas, tetapi ada nada yang sulit diartikan di balik sikap dinginnya. Azarin tetap diam, hanya memandang punggung Din yang semakin menjauh. Setelah beberapa saat, dia menarik napas panjang, lalu beranjak ke kamar untuk berpamitan pada Alina. Alina masih terlelap di atas tempat tidur, tubuh mungilnya terbalut selimnat dengan damai. Azarin mendekat perlahan, hati-hati agar tak membuat gadis kecil itu terbangun. Dia duduk di tepi ranjang, tangannya yang bergetar lembut mengusap kepala Alina. 61. Bunda pamit, ya, nak. Maafkan Bunda, sayang, suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam keheningan. Sesaat dia terdiam, menahan gumpalan emosi yang mulai menguasai dirinya. Air mata yang sejak tadi berhasil dia tahan, kini mengancam keluar. Tenggorokannya terasa kering, dan dia menelan air liur dengan susah payah. Bayangan kebersamaannya dengan Alina selama beberapa minggu terakhir berputar di benaknya, seperti film yang diputar ulang tanpa henti. Tawa polos Alina, panggilan "Bunda" yang begitu tulus, hingga momen-momen kecil yang selalu terasa begitu berarti. Azarin menarik napas berat, berusaha meredam rasa sakit yang menggigit hatinya. Tangannya kembali mengusap kepala Alina dengan lembut. "Alina tahu gak, Bunda sayang banget sama Alina," bisiknya, suaranya terdengar semakin serak. Dia menunduk, menatap wajah polos Alina yang masih terlelap. "Alina harus bahagia, iya. Harus tetap ceria, walaupun gak ada Bunda di samping Alina," ucapnya dengan susah payah, sembari mengecup lembut kening gadis kecil itu. Azarin menutup matanya sejenak, membiarkan air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Ada sesuatu yang terasa sangat berat di dadanya, seolah dia meninggalkan sebagian jiwanya di sana, bersama Alina. Karena waktu terbangnya hanya tinggal 1 jam lagi, Azarin pun dengan berat hati meninggalkan Alina yang masih tertidur lelap. Sebelum keluar kamar, dia memastikan selimut Alina rapat menutupi tubuh kecilnya, seolah sebuah pelukan terakhir yang ingin ia tinggalkan. Di luar, Bu Mahira dan Davian sudah menunggu untuk mengantar Azarin hingga ke pintu. Mereka tidak bisa ikut ke bandara, mengingat Davian harus bersiap untuk perjalanannya ke Mesir, sementara Bu Mahira harus tetap di rumah menjaga Alina, berjaga-jaga jika gadis kecil itu terbangun dan menangis mencari Azarin. Azarin berjalan menuju ruang tamu bersama mereka, tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Matanya tertuju pada sosok kecil berbulu putih abu yang sedang meringkuk di sofa, kucing yang diberikan beberapa waktu lalu. Senyum Azarin langsung merekah. Dia mendekat, mengulurkan tangan, lalu menggendong kucing itu dengan gemas. "Maaf ya, Bunda harus pulang ke Indonesia." "Denza, baik-baik di sini, ya. Jagain Alina," bisiknya lembut sambil mengecup kepala kucing itu. "Kenapa gak dibawa saja, Mbak?" Celetuk Davian dari belakang, membuat Azarin tersentak. Pelukannya mengendur, dia menggeleng pelan sambil mengembalikan Denza ke sofa. "Biar di sini sama Alina," jawab Azarin singkat, berusaha menyembunyikan kesedihan di matanya. Dia lalu melangkah keluar rumah. Di halaman, Din sudah menunggu di depan mobil dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sementara itu,
Azarin kembali berpamitan kepada Bu Mahira. Pelukan hangat di antara keduanya terasa seperti perpisahan seorang ibu dan anak. Sementara Davian bergegas mendekati Din. Dengan sedikit berbisik, dia menyerahkan sebuah bingkisan yang sejak tadi disembunyikan di balik punggungnya. "Beri ini ke Mbak Asa," ujar Davian pelan. Wajahnya serius, berbeda dari biasanya. Din menatap bingkisan itu dengan ragu. "Isinya apa?" tanyanya, enggan menerima begitu saja.